Nusantara People yang mungkin baru aja duduk manis di rumah, nyalain TV, ngelihat kita bertiga di Jawa Pos Update, kemudian ngerasa kayak kita punya lahan kosong deh di belakang rumah gitu. Mau kita bangun apa nih? Mall. Kelurahan sih kata saya. Macem-macem ya, tapi memang kalau ngelihat ada sesuatu yang bisa celah untuk menguntungkan, kenapa enggak? Mungkin bisa jadi budidaya jamur tiram, ini juga bisa menginspirasi Anda. Kita lihat nih, karena Kolil akan memberikan informasinya terkait dengan budidaya jamur tiram. Halo Nusantara People, kalian tahu nggak sih ini saya lagi ngapain? Saya lagi merebus sesuatu di dalam ini, di dalam drum ini yang suhunya mencapai 150 derajat Celcius. Kalian ingin tahu apa itu? Saya akan memberikan pantun terlebih dahulu kepada Nusantara People. Jalan-jalan naik sepur, tidak lupa membawa semangka. Ingin tahu bagaimana proses pembuatan jamur? Ikuti terus perjalanan saya. Oke, ini prosesnya nanti beberapa proses tahapan proses dari pembuatan jamur dilakukan, baru ini proses yang nantinya akan dilakukan penyetiman atau pengkukusan bahan baku dari pembuatan jamur. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda semua Nusantara People untuk mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan pertama kali ketika kita ingin membudidaya jamur. Saya akan temui langsung bersama dengan pemiliknya. Halo Pak karyawan. Oke, Nusantara People di sini lagi sedang proses pembudidayaan jamur tiram ya Pak ya? Ya, penyetiman mixer proses. Ya Pak, ini gimana Pak prosesnya Pak? Dari bahan, dari kali sabuk sengon dicampur dedak, terus campur air, pakai kapur juga, masuk ke ruang mixer. Selanjutnya mixer didiamkan 1 hari 1 malam, masuk ke ruang pengepresan. Oke, jadi ini Nusantara People ini merupakan bahan baku dari pembuatan jamur tiram. Ini campuran dari dedak, kapur dan air ya. Masuk ke ruang mixer. Dimasukin ke alat mixer. Mengaduk. Oke, ini biasanya berapa lama Pak? Kalau sudah terurai homogen sudah, atau dinamik sudah. Oke, ini proses mixernya. Wah, setelah tercampur semuanya ini akan jatuh di bawah ya Nusantara People ya. Oke Pak, saya bantuin Pak ya. Oke. Wah, ini seru banget ya. Nah, ini kalau kita lihat teksturnya ini lumayan lembut ya, karena ini sudah tercampur semua merata dari serpihan-serpihan kayu sengon ya Pak. Ya, sengon. Kayu sengon, dedak, kapur, dan bermacam-macam lagi. Bahan bakunya ada air juga. Nah, setelah di mixer, ini kemudian langkah berikutnya masuk ke ruang pengepresan. Ini press ya. Oke, kita akan lihat selanjutnya kita press ya dari bahan-bahan yang sudah di mixer ini Nusantara People. Kita akan melakukan proses pengepresan sebelum akhirnya nanti kita steam di tempat yang tadi saya bakar-bakar panas banget ya. Ikuti terus perjalanan saya. Kita lihat ini ya proses pengepresan. Nah, di sini ada 2 tabung yang sudah siap untuk dimasukkan bahan-bahan baku dari pembuatan jamur ini ya. Yang tadi kita sudah mixer, kita lihat, kemudian ini dipres dimasukin ke dalam plastik. Nah, di dalam tabung ini tadi sudah dimasukin plastik. Ini ukurannya berapa liter Pak? 18 kali 35. 18 kali 35 ya, sekitar 1 kiloan lah ya. Dan dari serbuk-serbuk yang di mixer ini dimasukin ke dalam plastik untuk dipres. Nah, cincin. Nah, kemudian nanti ini diikatnya pakai cincin ini ya, ya. Nah, terus ya, dan kemudian nah ini hasilnya. Nah, ini hasilnya dari hasil yang sudah dipres dengan menggunakan alat ini. Jadilah seperti ini, dan kemudian ini di steam dengan suhu kurang lebih 150 derajat Celcius selama 8 jam. Setelah dari proses pengepresan ini masuk ke ruang penyetiman. Oke. Di sini suhu 100 derajat dipertahankan sampai 7 sampai kira-kira 8 jam.
untuk mematikan bakterinya atau virus-virusnya Ya. supaya steril. Oke, berarti dari ini habis pengepresan langsung dimasukin ke atas itu ya Pak ya? Ya, Oh ini ke berarti penyetiman. dikukus ya Pak ya? Ya, dikurung penyetiman. Oke, di bawahnya ada air. Ada Ini air sekitar juga. 7 sampai 8 jam ya Nusantara People ya. Wah ini panas Ini. banget nih. Panas banget. Ini memang kalau di steam selama 7 sampai 8 jam ini bentuknya kayak apa Pak? Silakan ke sana. Ada. Oke, kita akan lihat ya. Oke. Berikutnya kita akan lihat setelah dilakukan penyetiman seperti apa hasilnya ya pemirsa ya. Ya. Setelah masuk didinginkan, Mhm. ini dikasih bibit. Oke, berarti Ya. setelah di steam ini didinginkan dulu ya Pak ya? Dulu kasih bibit. Mhm. 1 kali 24 jam sudah dingin, kasih bibit. Mhm. Terus ini merambat ke sini. Nah, ini namanya miselium jamur. Itu bibitnya jamur. Bibitnya jamur. Ya. Untuk ngasih bibitnya, ini bibit jamurnya ini Pakai chopper. ini buat sendiri atau Ini beli sementara beli. Oh, beli ya. Iya. Oke. Tahap berikutnya apa Pak? Nah, setelah ini nanti Oke. masuk ke ruang penanaman. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ruang penanaman ini sebentar lagi 1 atau 2 minggu lagi sudah tumbuh ya. Nah, tumbuhnya Oke. seperti ini. Oke, setelah melalui beberapa proses tahapan ya Nusantara People ya, saatnya ini kita lihat jamur yang sudah tumbuh ya Pak ya. Ya. Gimana Pak? Ini proses yang pertama tumbuh dari cincin yang di depan, Mhm. terus ini yang dari belakang. Oh iya. Jadi dari depan, dari belakang itu keluar. Oke, depan belakang bisa Nusantara People. Ini kan ya. suhunya terlalu panas, jadi agak kering panennya, Oh, nggak oke. bisa maksimal. Biasanya yang maksimal itu di musim-musim penghujan. Musim penghujan, ya, Karena tadi. mungkin situasinya lembab gitu ya Lembab, Pak ya. iya. Oke. Nah, Ini besok sudah panen ini. ini besok sudah panen ya. Kalau kita lihat memang jamurnya tumbuh ke arah luar, tapi nanti ini juga akan dibolongin yang dari bagian belakang ini, belakangnya. ada silatannya. Nah, ini juga akan tumbuh nanti ya. Biasanya sekali satu bonggolan gini tumbuh sampai berapa kali Pak? Pokoknya sampai 2 sampai 3 kali. Mhm. Sampai ini kempos selama 3 bulan masa panennya. Ya, inilah proses pemanen jamur. Ini nanti kalau panennya perlu diri aja. Nah, jontir gini aja masuk. Nah, terus ini kan sudah panen, sudah besar panen. Yang panen yang lebar-lebar sudah dipanen, siap panen. Ya, mungkin Nusantara People masih banyak yang belum tahu ya. Kira-kira jamur ini termasuk tumbuhan atau bukan? Nah, untuk mengetahui jawabannya kita dengarkan langsung dari ahlinya. Jamur itu merupakan salah satu organisme yang secara taksonomi, kalau dari pengetahuan saya secara taksonomi sistematik dia adalah saudara dari hewan animalia, karena jamur itu tidak bisa memproduksi makanannya sendiri atau bersifat heterotrof. Nah, jamur itu banyak, ada yang mikroorganisme jamur, ada yang makroorganisme jamur. Setahu saya, jamur juga ada 3 jenis, ada yeast, ada kapang, ada jamur sejati yang besar. Nah, sifat utama jamur di lingkungan itu sebagai hewan saprofit atau hewan pengurai. Nah, tadi saya sempat jelaskan bahwa itu dekat dengan hewan karena memang secara taksonomi sistematik dia bersifat heterotrof. Oke, sudah tidak terasa lah. Kita sudah bincang-bincang banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Karyawan terkait tentang pembudidayaan jamur. Tadi mulai dari proses pembibitan, penyetiman, dan kemudian pemanenan begitu ya Pak. Ini yang kita tunggu-tunggu. Oke, terima kasih Pak Karyawan sudah menerima saya dengan baik di sini. Semoga ini tambah luas lagi ya Pak ya. Amin, amin. Oke, jamurnya tambah banyak lagi panennya. Oke. Terima kasih Nusantara People sudah mengikuti perjalanan saya dan kembali ke studio. Nah, Terima ngelihat kasih jamur. Kolil. Sebentar. Ngeliat Kolil apa ngeliat jamur? Jamur kalau saya mau panen dulu ya. Jamurnya beda kalau di punggung. Beda. Itu tadi bukan pakai media yang dikumpulin sama Kolil tadi. Tapi aku tuh salah satu penggemar jamur loh. Saya justru Sama yang ya? kayak hari-hari tuh nggak. Kurang ya kamu Iya, ya? saya mungkin belum tentu sebulan 2 bulan sekali makan jamur. Padahal jamur itu bagus banget loh manfaatnya, apalagi vitamin D-nya dia
tergolong ya. cukup tinggi. Tapi jangan makan jamur liar ya. Ya, memang Nanti jamur yang untuk keracunan. dikonsumsi Itu ya. memang ada vitamin beberapa. D, Betul. dai. Tapi nggak tahu ya, kalau orang lain biasanya kan biasa bikin sop dikasih jamur benar. kayak gitu kan, atau mungkin ada yang diolah digoreng juga mungkin ada ya. Goreng ada, goreng Tapi nggak tahu, Betul. rumah saya tuh kayak nggak membiasakan atau belum terbiasa dengan perjamuran. Padahal menarik ya ternyata ya. enak, Enak benar, banget benar ya. enak. Kayaknya semua jenis jamur tuh agak mirip-mirip ya rasanya, dan teksturnya juga Benar. kan kenyal-kenyal gitu juga mirip. Baru gitu. belakangan aja kayak enoki saya oke lah, saya Oh, makan. enoki itu gitu, favorit ya kan. saya sekali. Tiram ini termasuk favorit saya, ditumis Oh, iya. pakai cabai rawit. Aduh, banget setuju. Dan harganya jamur juga nggak mahal loh Betul. pemirsa. Iya, dan ternyata dari sisi dikonsumsi juga sehat, harga juga sehat Affordable. untuk saldo, dan ternyata untuk bisnis juga bisa jadi cuan juga. Nah, gitu. gimana tadi yang punya lahan di belakang rumah masih kosong bisa nih Nggak mulai jadi bikin ternak mall ya. deh, bikin ini aja kayaknya lebih bisa bermanfaat gitu ya.